Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik ada Hotman Paris yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Terbaru, PWI sebagai pihak pelapor akhirnya mencabut laporan tersebut. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti setelah beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia alias PWI ke Polda Metro Jaya, ini perkara Hotman Paris tersebut resmi dihentikan. Kabar ini diketahui melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir. Dalam keterangannya, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan damai dengan Hotman Paris usai dipertemukan oleh Sufmi Dasko di Besti. Dari perdamaian tersebut, Ahmad Munir menyatakan bahwa pihaknya resmi mencabut laporan yang sempat mereka layangkan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Terhadap laporan itu, Bang Hotman sekali lagi menyampaikan agar persoalan ini segera selesai dan tuntas, dan inisiatif dari mediasi ini dilandasi oleh semangat persatuan Indonesia. Sekali lagi, ini dilandasi terutama oleh Pak Dasko bahwa pertemuan ini disemangati agar untuk persatuan Indonesia. Untuk menindaklanjuti pernyataan Ahmad Munir tersebut, Enrico Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, menyatakan pihaknya telah resmi mencabut laporan dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan di Besti. Malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris KPA. PWI telah melakukan perdamaian, ya. Dengan demikian persoalan mengenai dari terjadinya laporan ini sudah dianggap bagi kami selesai. Itu saya sampaikan. Informasi selanjutnya ada kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang yang menimpa Nikita Mirzani yang kembali bergulir. Terbaru, sudah masuk sidang peninjauan kembali di Besti. Namun di tengah sidang tersebut beredar rumor yang menyebut Nikita akan segera bebas. Benarkah demikian? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys sejak akhir tahun 2024 silam. Ini kasus tersebut sudah memasuki tahap peninjauan kembali alias PK. Setelah sebelumnya dalam sidang PK, pihak Nikita menghadirkan saksi ahli hukum Kominfo Prof. Henry Subiakto. Dalam keterangan resminya, Henry menilai ada kekeliruan majelis hakim menerapkan pasal saat menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Nikita Mirzani. Bukan tanpa alasan, penilaian tersebut diungkap setelah melihat sejumlah bukti-bukti yang dibeberkan hakim dalam persidangan tidak konkret, yang menunjukkan bahwa pemerasan dilakukan oleh Nikita. Dan menurut sang saksi ahli, dalam hal ini Nikita tak terbukti secara nyata melakukan pemerasan yang berujung pada pengancaman terhadap Reza Gladys, melainkan penghinaan kecil yang hanya bisa menerima sanksi hukum kurungan penjara dalam hitungan bulan. Nah, kemarin itu nampak sekali di persidangan itu semacam kerancuan gitu ya, kerancuan menilai atau menafsir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpidana, yaitu Nikita dan kalau nggak salah namanya Ismail itu dia seolah-olah melakukan pemerasan, tapi malah kadang-kadang yang muncul itu adalah penghinaan. Nah, itu berarti apa? Jaksa itu di dalam membuat dakwaannya itu rancu. Kemudian hakim
karena BPN maupun PT maupun sampai MA itu mengalami kesalahan di dalam menerapkan. Makanya kami mengatakan waktu itu bahwa ini yang disebut error in judicandum. Kesalahan menerapkan hukum seolah-olah hukum itu menjadi hal yang normanya baru. Bahkan Prof. Henry juga dengan gamblang menyatakan bahwa bukti-bukti yang dibawa Reza Gladys di meja persidangan tidak valid dan lemah. Yang ditunjukkan oleh pengadilan, oleh jaksa waktu itu, kita lihat ya di pengadilan, itu yang ada adalah screenshot. Padahal yang dipermasalahkan oleh mereka sendiri yang dilaporkan itu TikTok. Bagaimana TikTok itu bisa ditunjukkan hanya dengan screenshot atau sebuah gambar sesaat gitu. Padahal kan kalau namanya video TikTok itu kan ada durasinya, ada intonasinya, gimana ngomongnya, ngancam itu kan ada intonasinya, mimiknya bagaimana. Ketika di screenshot kan hilang itu makna-makna itu. Nah oleh karena itu saya ketika menjadi ahli saya mengatakan bahwa ini alat buktinya sangat lemah, tidak valid. Lantas, akankah keterangan saksi ahli ITE ini bisa membenarkan rumor yang menyebut Nikita akan bebas dalam waktu dekat? Itu saya aminin aja, itu ya pertama ya, insya Allah bahwa akan ada isu Nikita bebas itu kami tanggapi insya Allah, amin. Justru yang menjadi kita kaget itu kenapa bisa ada bilang di bulan Agustusnya gitu. Tapi kalau kami tidak kaget kalau misalnya bahwa akan ada isu desas-desus bahwa ini akan bebas. Karena yang tadi saya sampaikan, fakta yang kami uraikan, pasal yang kami uraikan, yang kami sajikan dalam permohonan PK itu adalah dengan fakta yang demikian. Dengan begitu, Prof. Henry sebagai saksi ahli hukum ITE menghimbau hakim yang menangani sidang peninjauan kembali perkara Nikita Mirzani ini agar lebih berhati-hati. Saya yakin hakim di tingkatan PK ini akan lebih hati-hati, apalagi muncul semacam harapan-harapan masyarakat bahwa akan ada pengadilan yang lebih fair, lebih adil. Sebenarnya kan itu ya setengahnya diterimanya PK itu kan harapan-harapan masyarakat. Saya yakin hakim tidak akan gegabah di dalam memutuskan pengadilan. Di tengah perjuangan Nikita mendapatkan keadilan melalui sidang peninjauan kembali, publik juga sempat dihebohkan kabar Nikita bebas mengakses ponsel pribadinya untuk menghubungi pihak keluarga dari balik jeruji. Menanggapi hal tersebut, Nikita melalui kuasa hukumnya membantah rumor yang beredar di Basti. Usman Lawara mengatakan kliennya menghubungi keluarga menggunakan fasilitas umum yang disediakan di lapas. Perihal banyak video Nikita yang ramai menggenggam ponsel di dalam lapas, itu merupakan bagian dari marketing lapas dalam mempromosikan fasilitas umum yang disediakan pihak rutan kepada para tahanan. Handphone? Ya kan sering pakai juga. Wah, masa sih? Enggak, mau lah. Oh ya, jangan nggak siapa-siapa. Udah yuk. Gas. Ayo sini. Ayo dulu ya. Ya Pak. Nih. Oke rompi. Oke. Buat ya itu. Ya. Oke. Ayo. Ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Ini adalah handphone aku selama di rutan Pondok Bambu, guys. Jadi kalau pakai Wartel Sus ini kita bisa video call sama keluarga di rumah. Dia ada waktunya. Nah kalau pulsanya habis harus beli isi ulang. Makanya cek warnanya, jangan katanya. Ya silakan masuklah ke rutan. Berkunjung aja ke sana. Bener nggak ada Wartel Suspas di sini yang bisa dipakai untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak luar, termasuk keluarga, teman, sahabat dan lain sebagainya gitu. Itu kalau misalnya itu dikatakan, kenapa nih kita megang handphone? Ya salahin negara dong. Kenapa mau menyiapkan Wartel Suspas di dalam rutan? Gitu. Kalau tidak mau dipakai itunya, ambil lagi Wartel Suspasnya gitu loh.
Lalu benarkah Nikita akan segera menghirup udara bebas? Jika iya, bagaimana nasib Reza Gladys? Apakah ia sudah mempersiapkan langkah hukum lain untuk menghentikan mimpi Nikita bebas dari balik jeruji besi Pondok Bambu? Oke pasti jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.